Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di materi selanjutnya berkaitan dengan pemakaian tanda baca. Tanda baca kali ini adalah tanda baca koma. Baik, kita simak bersama-sama ya. Yang pertama, tanda baca koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya nih, telepon seluler, komputer atau internet bukan barang asing lagi. Kemudian buku, majalah, jurnal termasuk sumber perpustakaan. Kemudian 1, 2, 3. Jadi di sini termasuk pemerincian yang harus menggunakan tanda koma. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Misalnya nih, saya ingin membeli kamera, koma. Nah, jangan lupa koma, tetapi uang saya belum cukup. Yang kedua, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Dia membaca cerita pendek, koma, sedangkan adiknya melukis panorama. Jadi sebelum kata tetapi melainkan sedangkan harus menggunakan tanda koma. Jadi tanda koma dipakai sebelum kata penghubung. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang saya akan datang. Karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Nah, catatannya, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Misalnya, saya akan datang kalau diundang. Dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Dia harus banyak membaca buku agar memiliki wawasan yang luas. Ini merupakan jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Nah, kalau di sini itu kan anak kalimat dulu mendahului induk kalimat sehingga menggunakan tanda koma. Paham sampai di sini? Kalau misalnya belum paham, silahkan kalian komen di bawah ini ya. Keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Nah, kalau misalnya ketika kalian menjumpai kalimat tersebut atau kata tersebut, ya ada kalimat penghubung antar kalimat, itu juga harus menggunakan tanda koma setelahnya. Misalnya nih, mahasiswa itu rajin dan pandai, titik. Oleh karena itu, koma, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Seperti itu ya. Nah, contoh-contoh seperti itu atau contoh-contoh yang merupakan penghubung antar kalimat itu kita harus bisa memperhatikan atau detail ya. Kalau misalnya memang bahasa Indonesia itu perlu ketelitian dan ketenangan dalam mengerjakan soal. Lanjut yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru. Seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Nah, misalnya seperti ini. Oh, begitu. Wah, bukan main. Hati-hati ya. Jalannya licin. Nak, kapan selesai kuliahmu? Siapa namamu? Dik. Dia baik sekali, Bu. Nah, itu harus menggunakan tanda koma.
Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Jadi kalau misalnya ada petikan langsung di dalam kalimat itu menggunakan tanda koma. Kata nenek saya, kita harus kita harus berbagi dalam hidup ini. Jadi harus menggunakan tanda koma. Seperti itu. Contoh yang kedua, ini merupakan kalimat langsung ya. Kita harus berbagi dalam kehidupan ini, atau kita harus berbagi dalam hidup ini, kata nenek saya. Nah, diteruskan lagi dengan kalimat langsung karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi di sini ada koma sebelum tanda petik, ada koma lagi setelah tanda petik lagi. Ini merupakan tanda petik yang dimana penggunaan tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Nah, berbeda kalau misalnya tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Misalnya, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Masuk ke dalam kelas sekarang. Perintahnya. Wow, indahnya pantai ini. Seru misalkan itu. Jadi kalau misalnya ada tanda atau kalimat tanya atau tanda tanya, tanda seru, itu tidak perlu menggunakan koma. Paham ya sampai di sini? Tapi kalau misalnya tidak menunjukkan kalimat tanya, kalimat perintah ataupun kalimat seru, itu menggunakan tanda koma. Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya yang pertama nih, Saudara Abdullah, Jalan Kayu Manis 3 nomor 18, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta 13130. Itu nama alamat ya, nama dan alamat. Kemudian kalau misalnya nih, ada Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya 6, Jakarta. Surabaya, ini penulisan tanggal, kemudian untuk penulisan wilayah atau negara, ya kan? Tokyo, Jepang, Semarang, Jawa Tengah, Jakarta, Indonesia, seperti itu. Jadi Surabaya, Jawa Timur, seperti itu. Yang kedelapan, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Nah, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik. Ini kalau misalnya penulisan daftar pustaka, namanya yang belakang ditulis di depannya. Sehingga ini aslinya itu namanya Ilham Gunawan. Kalau misalnya kita menulis daftar pustaka, berarti Gunawan, Ilham. Seperti itu. Ini namanya yang kedua itu Amran Halim. Nah, karena ini tulisan daftar pustaka, berarti nama akhirnya di depan, dibalik gitu ya. Seperti itu. Yang 9, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, Sultan Takdir Ali Syabana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, jilid 2 dalam kurung Jakarta .2 Pustaka Rakyat, 1950 dalam kurung tutup, halaman .25. Kalau catatan kaki itu tidak perlu dibalik namanya. Berbeda kalau daftar pustaka. Gitu. Jadi kalau misalnya menulis catatan kaki itu
kita menggunakan koma. Kalau daftar pustaka itu kan banyak kan menggunakan titik ya. Kalau komanya hanya penulisan untuk memisahkan nama yang depan dan belakang itu, yang dibalik itu. Jadi harus bisa membedakan ini catatan kaki atau daftar pustaka. Biasanya kalau catatan kaki itu ada keterangan halaman berapa, jilid berapa, tahunnya di dalam kurung, seperti itu. Paham ya sampai di sini? Yang ke-10, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya, B. Ratulangi, SE. Di sini sarjana ekonomi. Nyonya Khatijah, MA. Bambang Irawan, MHum. Ini nama gelar. Siti Aminah, S.H. spasi M.H. Jadi kalau gelarnya 2 itu titik setelah titik diberi koma dan spasi. Nah, catatannya, bandingkan Siti Khatijah, MA dengan Siti Khatijah, M.A. Jadi kalau misalnya ada titik seperti ini, Siti Khatijah, kalau koma di belakang nama ada koma, kemudian ini tuh gelar biasanya. Kemudian kalau misalnya tidak ada koma di belakang nama, itu adalah nama panjangnya yang disingkat seperti itu. Berarti ini nama panjangnya Siti Khatijah Mas Agung. Gitu ya. Paham sampai di sini? Insya Allah paham. Lanjut ya. Yang ke-11, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya 12,5 meter, 27,3 kilogram, 500 rupiah, sen, 50 sen nih, 500,50 sen, 750 rupiah. 12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. 2. Semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti latihan paduan suara. Ketiga, Soekarno, Presiden 1 RI, merupakan salah seorang pendiri gerakan non-blok. Bandingkan dengan keterangan pewatas yang pemakaiannya tidak diapit tanda koma. Siswa yang lulus dengan nilai tinggi akan diterima di perguruan tinggi itu tanpa melalui tes. Nah, ini kan tidak ada jedanya ya. Jadi tidak ada bagaimana kalau kita itu dalam penulisan juga harus menggunakan tanda koma untuk penjedaan. Jadi untuk keterangan, untuk menambahkan keterangan dan keterangan aposisi lainnya. Gitu ya. 13. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Tapi bandingkan kalau misalnya dalam pengucapan ya kita membaca tidak ada koma di tengah-tengahnya ya kan, untuk menghindari salah baca. Dalam pengembangan bahasa kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atas perhatian saudara kami, atas perhatian saudara kami, ucapkan terima kasih. Saudaranya siapa? Saudara kami atau kita mau mengucapkan terima kasih kepada saudara, itu harus jelas. Nah, sehingga dalam penulisan harus menggunakan tanda koma seperti itu untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Seperti itu ya. Baik,
Sekian, terima kasih. Penjelasan materi kali ini berkaitan dengan tanda baca koma dalam penulisan tanda baca. Sekian pemaparan materi kali ini dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.